Oke, Shalom saudara, kita kembali mengikuti Abam. Ini episode 529 ya, 529 ya. Dari wanita ibu-ibu atau ya ibu yang sudah janda cerai mati, artinya suami sudah meninggal, usia 56 tahun. Saya berencana menikah lagi. Anak perempuan saya sudah ikhlas, tetapi belum siap hati. Anak lelaki saya sudah setuju-setuju saja. Kalau menurut saya lebih baik tidak menikah lagi, Bu. Ya, Ibu senangnya tidak seberapa. Nanti Ibu membuat masalah baru. Ya. Kalau menurut saya, Ibu tidak usah menikah lagi. Tetapi kalau Ibu masih mau menikah lagi, silahkan. Tapi saya sudah ingatkan, Ibu membuat masalah lagi. Saya tidak tahu pria yang akan menikahi Ibu itu siapa. Ya, apakah duda cerai mati atau duda cerai hidup? Apakah ekonominya baik atau hanya mau menumpang hidup ke Ibu dan diurusi? Apakah usianya di bawah Ibu, jadi masih lebih muda, atau lebih tua beberapa tahun, sehingga Ibu menikah 5-6 tahun lalu sibuk hanya ngurusi suami yang sudah jadi kakek-kakek? Saya tidak tahu. Tetapi sering saya memberi pertimbangan, kalau kita sudah di atas 50 tahun, lebih baik kita mempersiapkan diri ya untuk pulang ke rumah Bapak. Ya, itu saja nasihat saya. Tapi saya bukan Tuhan, ya. Saudara tanya Tuhan saja, apakah menikah atau tidak. Ini penting sekali. Jangan Ibu melangkah sebelum mendapat petunjuk Tuhan. Oke. Sekarang kita teruskan dengan pertanyaan berikut dari wanita ibu rumah tangga, usia 52 tahun, sudah menikah 24 tahun, tidak punya anak. Salam Pastor, saya cuma mau cerita. Sekarang banyak anak muda begitu sangat menonton puji-pujian. Sampai saya pikir terlihat begitu heboh, menangis dan berteriak-teriak. Tapi ketika mendengar khotbah mereka sibuk dengan HP, mengantuk atau bahkan keluar dari tempat ibadah ketika khotbah. Bagaimana tanggapan Bapak? Apa mereka dalam tahap-tahap seperti itu? Tapi bagi saya itu so pathetic. Saya cuma ingin mendengar tanggapan Bapak. Saya bisa mengerti anak-anak muda yang tidak dilengkapi kebenaran firman Tuhan. Kalau di Gereja Suara Kebenaran Injil, ini bukan promosi ya, di mana saya menjadi ketua sinode. Ada 2 yang harus dipenuhi di dalam gereja. Yang pertama, ajarannya harus sesuai dengan SK Suara Kebenaran. Yang kedua, liturginya harus menggunakan lagu-lagu kami. Jadi lagu-lagu di luar GSKI nyaris tidak dinyanyikan. Nah, lagu-lagu yang kami nyanyikan itu lagu-lagu yang mengandung pengajaran yang sesuai dengan pilar dari dasar ajaran Gereja Suara Kebenaran Injil. Yang pertama kesucian, 2 langit baru, bumi baru, 3 hidup bertanggung jawab. Tidak berlebihan kalau saya memperhatikan pemuda-pemuda, warrior, atau kelompok home, mereka menyanyi ya tidak terlalu heboh biasanya lalu di gereja kami. Makanya kadang-kadang anak saya suka berkata, "Pap, kita ini punya gereja agak aliran lebih konservatif dibanding yang sekarang modern." Saya jawab, iya, enggak apa-apa. Kita tetap pada positioning kita. Jangan terlalu heboh-heboh sehingga hanya meledakkan emosi
tetapi tidak memahami kebenaran. Nah, puji Tuhan, kebenaran yang kami ajarkan itu membuat orang-orang muda itu bisa mendengarkan firman Tuhan dengan serius. Hal itu saya amati dari mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi Ekumene yang jumlahnya di asrama sudah sekitar 500 orang. Semua mahasiswa 900 lebih. Nah, yang tinggal di asrama selalu ikut kebaktian saya amati. Dan mereka tetap duduk dengan tenang, entah karena mereka memang mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi, atau karena mereka takut, ya, atau karena memang sudah terbiasa mendengar suara kebenaran. Jadi seringkali orang muda itu ke gerejanya karena heboh puji-pujian, ya, dengan meledakkan emosi, ya, tanpa pengertian kebenaran. Terima kasih untuk pertanyaan ini yang kiranya berguna juga untuk yang lain, supaya membina pemuda jangan hanya pada hura-hura puji-pujian atau praise, tapi juga kebenaran yang harus melandasi cara berpikir orang-orang muda. Oke, cukup. Sekarang kita masuk di pertanyaan berikut. Wanita usia 59 tahun. Cerai mati, suami sudah meninggal 5 tahun yang lalu. Ya, suami agama Konghucu, Kelenteng. Bertobat 30 tahun yang lalu waktu melahirkan anak ketiga. Dulu saya bisa audible, bisa mendengar dan rema dari firman Tuhan. 10 tahun ini susah untuk bisa mendengar suara Tuhan. Mohon bisa dijawab kenapa, Pak? Makasih. Tuhan itu bisa membuat seseorang secara audible mendengar firman atau mendengar suara Tuhan, maksudnya bimbingannya untuk kondisi-kondisi tertentu seperti Anda yang dari agama lain masuk Kristen. Tetapi ketika Anda sudah dewasa, Anda diajar untuk mengerti firman Tuhan, memiliki cara berpikir seperti cara berpikir Tuhan Yesus. Firman Tuhan mengatakan, ya, milikilah pikiran dan perasaan Kristus. Ya, kalau dalam bahasa aslinya ada kata phroneo, artinya sikap, cara berpikir, attitude di dalam batin. Itu yang membuat kita mampu memahami pikiran perasaan Allah setiap saat. Jadi kemampuan, kapasitas untuk memahami pikiran perasaan Allah, atau bisa disebut sebagai kecerdasan rohani atau spiritual quotient. Jadi kita tidak harus selalu mendengar secara audible. Jadi kalau orang mendengar secara audible itu bukan berarti hebat. Bisa justru mereka yang masih perlu ditopang. Seperti seorang invalid yang masih membutuhkan tongkat. Tapi kalau saudara belajar firman, memiliki kecerdasan rohani, tidak perlu mendengar audible suara Tuhan. Karena Anda punya kemampuan untuk berpikir skala anak Allah yang mengimbangi pikiran perasaan Tuhan. Jadi tidak masalah. Jangan ini Anda anggap sebagai kemunduran, ya. Tapi memang bisa juga kemunduran. Tapi menurut saya tidak. Sudah saatnya Anda belajar firman Tuhan, ya, melalui Truth ID, berdoa bersama dengan saya setiap hari jam 5 pagi. Nanti Anda akan punya kecerdasan dengan cepat, dalam kecepatan tinggi mengerti apa yang Anda harus lakukan sesuai dengan pikiran perasaan Tuhan. Top. Oke. Dari seorang wanita, ya, usia 54 tahun, berkeluarga, anak 4, 1 pasang meninggal, 1 pasang hidup. Oh. Saya sudah terlilit hutang. Biaya anak kuliah tidak mampu. Cara mengatasi bagaimana?
Mohon petunjuk Pak Pendeta. Waduh, saya bagaimana memberi petunjuk dalam situasi yang tidak jelas ini. Anak 4 ya. Ini pria atau wanita ini ya. Lah suamimu di mana? Apa penghasilanmu? Ya, apa penghasilanmu? Biaya anak kuliah. Kuliah di mana? Berapa yang sudah kuliah? Kuliah di mana? Di dalam negeri, di luar negeri. Di dalam negeri ini sekolah favorit yang biayanya tinggi atau tidak, atau bisa kuliah sore, siangnya bekerja, atau kuliah pagi dan sore tidak bekerja. Ini harus dipahami dulu ya. Yang saya merasa bahwa yang pertama yang saya merasa ini harus gereja harus terlibat. Ini kalau ibu ya harus membawa persoalan itu ke gereja. Kalau di gereja kami membuka pintu terhadap keluarga-keluarga seperti ini. Tapi tentu GSKI Rehoboth yang sekarang jemaatnya juga sudah ribuan-ribuan tidak bisa menolong semua orang yang jumlahnya ratusan ribu. Ya. Tetapi kalau jemaat Rehoboth terdaftar ya paling tidak 2 tahun menjadi anggota Rehoboth di GSKI Rehoboth terutama, atau GSKI di mana saya menjadi gembala senior seperti GSKI Perdatam, Kebun Jeruk, GSKI Pluit, dan GSKI Kapuk, GSKI Gajah Mada, dan GSKI Rehoboth Bekasi yang digembalakan Pak Riko. Ada GSKI Rehoboth digembalakan Pak Riko Silain. Nah ini jemaatnya harus dilindungi, dijaga jika punya masalah-masalah seperti ini. Maka saran saya, bawa dulu kepada gembalamu, bawa dulu kepada gerejamu. Dan kalau kamu adalah anggota dari Rehoboth Ministry, datanglah dan saya jamin 100% kamu pasti akan dibantu. Entah berapa mampunya. Ya, datanglah ke gembala-gembala ini di GSKI yang tadi saya sebut, katakan Anda anggotanya dan tunjukkan kartu keanggotaan. Oke, Tuhan memberkati. Sekarang dari wanita usia 73 tahun, janda mati, artinya suami sudah meninggal ya. Salam sejahtera dalam kasih Kristus Yesus Tuhan kita. Boleh bertanya beberapa pemikiran saya. Saya janda mati, suami berpulang bulan Mei 2011. Bisakah kalau saya mati dikubur 1 liang lahat? Saya jawab dulu, bisa. Juga apakah jenazah Kristen harus pakai baju hitam putih bersepatu? Tidak harus. Boleh enggak kalau pakai daster dan kaos kaki sendal saja? Saya merasa tidak layak sebagai pengerja gereja. Ya enggak masalah. Tapi kita ini kan hidup dalam kesantunan, kesopanan dengan masyarakat dan cara berpikir masyarakat. Jadi tidak masalah kalau pakai baju yang bagus, gaun yang bagus atau apa. Enggak masalah, itu tidak perlu dipersoalkan. Tolong deh, untuk hal yang enggak prinsip ini tidak perlu dipersoalkan. Layak tidaknya sebagai pengerja bukan karena penampilan luar atau pakaian. Juga batu nisan yang akan diganti sesudah saya 1 liang lahat. Nggak apa-apa, ganti nanti ada 2 nama. Saya minta anak-anak agar jangan ada sebuah ayat dalam nisan. Cukup nama dan tanggal saja, boleh ya. Itu nggak masalah ya. Ayat bukan untuk yang mati Bu, tapi untuk yang hidup ya kan.
Ibu mau dikasih ayat atau tidak, itu bukan untuk ibu, untuk yang sudah masih hidup. Waktu membaca diingatkan, oke? Saya dari muda sering mimpi. Sebagian bisa terjadi dan bisa menjadi bukti apa mimpi saya dalam keluarga pribadi. Sesudah ibu kandung saya, seorang muslim yang fanatik, waktu memindahkan jenazah almarhum dari Jawa Barat ke Jateng, baunya harum dan tidak ada sepotong titik-titik. Apa ini? Memindahkan jenazah almarhum dari Jawa Barat ke Jateng, baunya harum dan tidak ada sepotong titik-titik. Titik-titiknya ini apa tidak jelas ya. Salam sejahtera. Ada yang perlu ditambahkan soal almarhum ibu saya dipindahkan makamnya karena mau disatukan dalam liang lahat almarhum bapak saya. Jadi kalau kami anak cucu cicit nyekar sekalian ke bapak, ibu, Mbah Kakung, putri, maaf, terima kasih. Begitu Bu, sampun ngeten mawon ya. Ini Ibu Lydia Tuti Indrarini, ini Ibu apa dari Jawa ini ya Bu. Nih, itu saja jawaban saya Bu, Gusti berkahi ya. Oke Ibu ini. Ya, bagus ya. Puji Tuhan Bu. Sekarang dari NN laki-laki usia 14 tahun. Salam Pak Erasto, semoga Bapak selalu dalam lindungan Tuhan. Saya ingin bertanya 2 pertanyaan. Ini usia 14 tahun. Kalau ODGJ yang tidak dalam keadaan sadar dan waras memarahi, memukul, meludahi, bahkan membunuh sekalipun, apakah itu berdosa Pak? Apa ya ODGJ? Oh, orang dalam gangguan jiwa. Tidak dalam keadaan sadar dan waras, memarahi, memukul, meludahi, bahkan membunuh sekalipun, apakah itu berdosa Pak? Apapun yang dilakukan seseorang harus dipertanggungjawabkan. Tetapi orang dalam gangguan jiwa ini ya harus dipersoalkan sebelum dalam gangguan jiwa itu apa. Pasti tidak mungkin ada orang yang mengalami gangguan jiwa tanpa sebab. Pasti ada sebabnya. Nah itu yang jadi masalah ya. Sebelum gangguan jiwa itu apa yang dia lakukan sampai gangguan jiwa. Lalu kemudian sampai dia membunuh. Ya, tidak mungkin orang baik-baik lalu kena gangguan jiwa membunuh orang. Tidak mungkin. Kalau sampai ada gangguan jiwa itu pasti ada penyebabnya. Tuhan itu adil sekali nak. Ya, kamu pinter ya usia 14 tahun sudah bertanya begini ya. Jadi tidak mungkin orang baik-baik lalu tiba-tiba kena gangguan jiwa lalu sampai membunuh. Tidak mungkin ya. Sebelum gangguan jiwa itu ada sesuatu yang terjadi dan dilakukan. Oke, itu jawaban Omeras ya sayang. Nah, tapi ada catatan penting di sini. Tentu orang yang kena orang dalam gangguan jiwa tentu tidak bisa dihakimi seperti orang waras. Di pengadilan dunia saja kalau orang kena gangguan jiwa melakukan kejahatan, dia tidak dihukum seperti orang waras. Bisa-bisa malah tidak dihukum, tapi dirawat. Tetapi di dalam pemandangan mata Tuhan ini etika kehidupan dalam pandangan kacamata rohani, saya sebagai rohaniwan mengajarkan atau menunjukkan sebelum dia kena gangguan jiwa itu apa yang dia lakukan. Tidak mungkin orang baik-baik kena gangguan jiwa. Ya, itu. 2, kalau orang tua sering lupa pikun yang dalam keadaan masih sadar dan waras, memarahi atau memukul kita, apakah itu berdosa Pak? Nah, ini penting sekali. Saya percaya orang benar, orang baik, itu tidak akan menjadi pikun sampai melakukan hal-hal yang tidak patut. Makanya, saya sudah sampaikan ini dalam satu kesempatan ya. Saya pernah menyampaikannya bahwa
Jangan sampai kita menjadi pikun, ya. Lalu pikunnya itu sampai ndak karu-karuan, saudara. Ada ya, bapak-bapak yang pikun pokoknya tidak karu-karuan. Kalau orang dari sejak muda baik-baik, pikunnya pun baik. Ada kan orang tua pikun lalu megangi perempuan itu, ini pria bapak-bapak ya. Tapi kalau bapak-bapak waktu mudanya baik, pikunnya juga baik. Memang ada pikun juga, tapi baik. Ada orang yang pikun ya, sudah makan minta makan lagi ya. Anaknya bilang, "Papa tadi sudah makan." Lalu bapaknya bilang, "Belum." Dia banting barang. Tapi ada bapak-bapak pikun yang memang dasarnya sejak muda baik. Dia sudah makan, habis makan dia lupa. Dia berkata, "Saya mau makan." Anaknya berkata, "Tadi papa sudah makan." "Oh, tadi sudah ya?" "Oh ya sudah." Beda respon dari dua orang pikun ini. Yang satu bapak-bapak yang dari muda memang suka emosian, kasar. Ketika diberitahu bahwa dia sudah makan, dia banting piring. Dia marah-marah, tapi bapak-bapak yang ketika masa mudanya baik, ketika dia diberitahu bahwa dia sudah makan, dia hanya berkata, "Oh sudah ya, cukup." Jadi pikunnya seseorang itu, ekspresi pikunnya, apakah baik atau buruk, sangat ditentukan pula oleh masa mudanya. Sama seperti soal orang dalam gangguan jiwa tadi. Tidak mungkin orang baik lalu dalam gangguan jiwa membunuh, ya. Oke. Ini memarahi, memukul kita, apakah itu berdosa? Ya, semua tindakan pasti harus dihakimi. Oke. Itu saja pertanyaan saya. Maaf mungkin kurang berkenan bagi beberapa orang. Saya berdoa agar usaha dan pelayanan Bapak diberkati selalu oleh Tuhan. Terima kasih. Usaha dan pelayanan Bapak. Terima kasih, Nak. Kamu tahu saya punya usaha selain pelayanan, ya. Terima kasih ya, namanya NND, nggak mau sebut namanya. Kamu sekolah biar jadi ini teolog ya, kamu pinter ya. Kamu 14 tahun umurnya ya nak ya. Kamu tinggal di mana saya tidak tahu. Tapi kalau kamu lulus SMP, saya anjurkan kamu masuk sekolah menengah teologi Kristen di sekolahnya Om Eras. Ya. Di Mall Arta Gading, Kelapa Gading, lantai 5. Sekolahnya bagus sekali. Ya, sekolah yang bilingual, sekolah yang sekolah plus unggulan, ada bahasa Inggris setiap hari pasti belajar bahasa Inggris. Ada ekstrakurikuler bahasa Jepang, boleh pilihan bahasa Mandarin atau bahasa Korea. Lalu ada ekstrakurikuler yang lain yaitu bahasa isyarat. Jadi diajar untuk bisa menguasai bahasa orang orang bisu ya. Lalu juga musik karena karena sekolah ini memiliki banyak biola dan alat-alat musik lain, tinggal pilih apakah musik, saksofon dan lain-lain ya. Ini sekolah yang sangat baik, ini semacam SMA tapi jurusan IPS. Sekolah menengah teologi bisa meneruskan ke hukum, manajemen, ke PR, ke psikologi, dan lain-lain yang jurusan humaniora. Ya kamu tanya nanti humaniora. Supaya kamu tidak rusak. Sekolah ini menekankan pendidikan moral, karena ada unsur teologinya. Ya. Dan ini juga berdampingan dengan kampus Sekolah Tinggi Teologi Ekumene yang menempati sekitar 12.000 meter di ruangan di lantai 5 dan 4 Mall Arta Gading ya. Sangat bagus sekolahnya. Kamu mendaftarkan diri kalau sudah lulus SMP di sini ya. Kamu bisa bertanya di WhatsApp Abam, akan ditunjukkan alamatnya. Oke, saya teruskan dengan pertanyaan yang
Berikut, wanita usia 47 tahun. Bagaimana kita menghadapi orang yang suka berbohong? Yang kita sudah memaafkan kebohongan yang lalu, ternyata dia berbohong dan fatal. Sikap kita harus bagaimana? Nah, saya tidak tahu yang bohong ini siapa. Kalau karyawan diberi SP1, SP2, SP3 keluarkan. Tapi ingat ya, perhatikan hukumnya. Ya. Harus ada dasar hukum atau payung hukumnya. Kalau dia itu anak, harus juga diberi disiplin. Jangan mempercayakan pekerjaan atau hal-hal tertentu yang beresiko untuk banyak orang. Jadi saya tidak tahu yang berbohong ini siapa dan bentuk bohongnya ini apa, uang atau apa. Satu hal yang saya mau sampaikan kepada ibu, ini masih usia 47 tahun, berdoa minta hikmat Tuhan. Karena begini, kepada masing-masing orang itu sering kita ini harus memiliki sikap khusus. Jadi tidak sama. Hanya oleh hikmat Tuhan saja, ya, oleh hikmat Tuhan saja kita bisa menyelesaikan semua masalah. Jadi sebaiknya minta hikmat Tuhan untuk orang yang berbohong itu, karena saya tidak tahu siapa yang berbohong tersebut. Oke, yang berikutnya, yang terakhir ya, dari pria usia 47 tahun, seorang Katolik ini. Salam Pak Era, saya mau bertanya Pak, kenapa sampai saat ini saya belum menikah? Kalau pacaran pernah, apa saya harus berani bertanya terhadap lawan jenis? Wow. Biasanya wanita yang bingung cari jodoh, biasanya. Ini pria ya. Saya lebih sering menemukan wanita cari jodoh. Tapi pria agak jarang. Agak jarang. Ini pria ya. Saya tidak tahu masalah kamu di mana. Kamu sudah kerja atau belum ya? Lalu penampilan kamu bagaimana? Yang pertama kamu harus tanya Tuhan, Tuhan, saya menikah atau tidak? Bukan Tuhan, siapa jodohku? Kalau kamu tanya Tuhan, saya menikah atau tidak, Tuhan jawab menikah, amin. Kalau Tuhan jawab tidak juga, amin. Tidak masalah. Lalu kamu harus menjadi pria yang pantas menjadi suami atau bapak. Artinya kamu harus dewasa secara rohani, secara mental. Secara rohani terkait dengan Tuhan, secara mental terkait dengan relasi dengan sesama. Ya. Yang ketiga, dewasa ekonomi. 4, dewasa umur sudah lewat. Ya. Dewasa ekonomi. Kalau kamu tidak dewasa ekonomi ya susah memang. Lalu kamu sendiri juga jangan hanya berdoa tapi juga berusaha. Berpenampilan baik, berpenampilan yang patut. Dan kalau kamu berpenampilan berantakan ya wanita mana yang mau ya. Begitu lihat wajahmu langsung oh amit-amit. Tapi kalau sudah berpenampilan menarik, oh wanita yang ngejar you itu. Tapi sekali lagi tanya Tuhan dulu kamu menikah atau tidak dan minta hikmat Tuhan untuk memilih atau menemukan teman hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Pertanyaannya, apa saya harus berani bertanya terhadap lawan jenis? Kalau pacaran pernah, apa saya harus berani bertanya? Loh, sebenarnya ketika pacaran itu tanpa kata-kata sikap akan merupakan jawaban. I love you itu bukan hanya di mulut. Tapi dari sikap, lalu mulai menggandeng, dia berkata, I love you. Begitu, I want to marry you. Dari sikap.
Masa kau mesti belajar pacaran dengan usia seperti ini? Oke deh. Unik kamu ya. Kamu unik. Tapi sekarang saya mau beritahu begini. Kamu ikut Truth ID, doa bersama saya setiap pagi jam 5. Kamu pasti akan dibimbing Tuhan. Ya. Ya, tidak masalah kamu Katolik atau Protestan, ya. Tidak masalah. Yang saya tahu kamu ini kurang percaya diri. Kamu sering bingung, ambigu, ya, ragu-ragu. Ayo belajar firman dari saya, ya. Ayo, nanti kamu akan membangun diri kamu memiliki integritas dan kedirian yang kuat. Oke, ini episode 529. Sampai bertemu di episode 530. Tuhan memberkati.